Nah, sama seperti batang tekan, batang lentur ini juga ada backgroundnya, penjelasannya. Penjelasannya seperti ini. Pertama, disclaimer-nya adalah rasio kelangsingan dan persamaan yang terkait gitu ya dengan koreksi nilai desain lentur acuan untuk tekuk lateral. Nah, tekuk lateral kan namanya. Jadi rumus ini itu adalah didasarkan atas analisis teoritis dan diverifikasi dengan tes. Jadi secara teoritis harusnya begini ya, namanya rasio kelangsingan balok, tapi juga diverifikasi dengan hasil pengujian lentur balok gitu. Nah, perlakuan tekuk lateral pada balok itu sejajar seperti dengan kolom. Jadi maksudnya tuh tekuk lateral balok itu mirip perilakunya dengan tekuk pada lateral pada kolom, mirip perilakunya. Dengan kalau pada kolom kan ada rasio kelangsingan ya. Kalau pada kolom kan panjang LE, tentu saja LE ya. Panjang tekuk efektif dibagi dengan tinggi penampang. Kalau pada balok, kelangsingan itu adalah akar dari panjang tekuk efektif dikali tinggi penampang dibagi B kuadrat. Kalau pada kolom kan hanya dibagi dengan tinggi penampang. Nah, kita lihat, maka sama seperti kolom, balok juga terdiri dari 3 kondisi. Kondisi kelangsingan kecil, kelangsingan rendah, kelangsingan menengah, dan kelangsingan panjang. Ini persis seperti yang saya sampaikan di struktur rangka baja gitu ya. Dalam bahasa saya, balok lentur pada struktur rangka baja itu ada balok bentang pendek, bentang menengah, dan bentang panjang. Short span, middle span, dan long span. Pada short span, pada bentang pendek atau kelangsingan rendah, maka ketika ada beban lentur, dia hanya akan melentut ke arah bawah saja, murni lentur, sehingga penampangnya tetap lurus, tidak terpuntir sama sekali. Dan pasti yang terjadi adalah kehancuran materialnya gitu, materialnya yang pecah gitu. Sedangkan pada bentang menengah atau kelangsingan menengah, maka kombinasi antara tekuk dan pecah seperti ini. Nah, sudah mulai ke tekuk, tapi tekuknya ini tetap mampu membuat materialnya sampai pecah gitu. Sehingga ini adalah kombinasi antara tekuk dan pecah. Nah, pada bentang panjang sama seperti kolom, yang terjadi adalah bukan hanya sih. Nah, jadi tekuk torsinya lebih parah. Kemudian yang menarik, pada bentang panjang itu sama seperti kolom, tidak terjadi kerusakan sama sekali. Artinya, ketika beban saya lepas, dia akan kembali lurus sempurna gitu. Dan iya, lagi-lagi saya bisa sampaikan, saya sudah pernah mengujinya, tapi lagi-lagi contohnya adalah pada balok baja, bukan pada balok kayu ya. Pada balok baja juga seperti itu. Bisa kalian ambil di batang lentur dari struktur rangka baja saya punya videonya bagaimana sebuah balok baja itu ketika bentangnya panjang, ketika dia sudah mencapai beban ultimate, beban maksimumnya, yang terjadi dia gelempang ke arah samping, ketekuk ke arah samping. Dan ajaibnya ketika bebannya hilang, baloknya itu kembali lurus sempurna, tidak ada kerusakan sama sekali. Tidak ada kerusakan sama sekali, sehingga memang betul yang bentang panjang ini terjadilah beban tekuk elastik seperti kolom gitu. Nah, pada bentang pendek maka tegangan terjadi adalah MY/I sama dengan tegangan material kayunya, tegangan pecahnya. Pada bentang panjang maka rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus dasarnya sebenarnya dari Euler ini, saya taunya ini gitu. Nah, yang tengah-tengah itu adalah antara ini dan ini nilainya gitu. Nah, sama seperti batang tekan, saya juga melakukan eksperimen bagaimana kalau rumus CL ini saya masukkan nilai rasio kelangsingan mulai dari 0 hingga 50 seperti batasnya tadi. Dan hasilnya luar biasa. Dua rumus ini digabung jadi satu rumus ini ya. Ini kemudian saya masukkan nilai kelangsingan dari 0 sampai 50, hasilnya seperti ini. Terlihat kalau pada struktur baja kita butuh tiga rumus loh di struktur baja itu. Rumus ketika
short span, medium span, dan long span. Di kayu kita cuma butuh satu rumus untuk menggambarkan ini dengan tepat. Jadi kan terlihat di bagian pecahnya kan cukup panjang ya. Jadi beda sama kolom. Kalau kolom sensitif sekali sehingga cuma pendek sekali. Kalau pada lentur dia lebih panjang segini. Ini adalah batas short span-nya. Gini. Sini atau mungkin di sini kali ya. Yang lebih tepat di sini. Kemudian medium span adalah ini sampai ke titik balik. Ini titik baliknya. Kemudian ini adalah long span gitu. Jadi satu rumus ini sudah bisa memprediksi kapan dia jadi tekuk elastik, kapan dia antara tekuk elastik dan inelastik tadi, dan kapan dia terjadi kekuatannya adalah kekuatan lentur atau pecah dari materialnya gitu. Sama persis logikanya, bentang pendek, bentang menengah, dan bentang panjang gitu.